ini tadi kita sudah mengambil salah satu contoh soal, ya, contoh soal yang paling mendasar. Tapi kadang-kadang, ya, kenapa saya tampilkan ini? Karena saya juga sangat belajar daripada kesalahan, ya. Jadi belajar dari yang salah. Nah, kita justru dapat banyak ilmu dari yang salah, ya. Kadang-kadang kita biasanya belajar dari yang benar, ya. Kita coba belajar dari yang salah. Jadi saya ambil satu contoh soal di Google, ya. Kita coba koreksi. Ya. Jadi hati-hati, ya, hati-hati kalau kutip di Google itu tidak selalu benar. Ya, dia memberikan contoh soalnya seperti ini. Ini ada beban Q-nya 100 kg senti, ya, bentangnya 4, ya, diminta nanti menghitung yang tadilah MN, MR, ya, ya. Nah, di sini dikatakan pertama cari momen maksimum dulu di tengah bentang. Ya, ini yang 100 di sini dibuatnya 1000. Ini ada kesalahan ketik, ya, dibuat 1000. Sedangkan yang 4 meter itu adalah 400 cm dibuatnya 40 cm. Walaupun hasilnya ketemu sama Q-nya. Karena ini 1000, ini kelebihan 0, ini kekurangan 0, ya. Itu langsung kita koreksi. Langsung kita koreksi, kita belajar dari yang salah, ya, ya. Nah, kemudian ketika menghitung ini, menghitung 1/8 QL kuadrat, ini setelah dikalikan salah. Saya coba kalikan itu 2 juta, ya. Jadi momen maksimumnya 2 juta kilogram senti, ya. 1/8 Q-nya 100 kali 400 kuadrat. Nah, coba dikalikan. Ya, dikalikan adalah 2 juta, ya. Kenapa saya ambil ini? Ya, pertama kita ingin tunjukkan bahwa yang di Google itu, ya, hati-hati kita ambil, tapi kita cek, kita koreksi. Kedua, karena sistematisnya, ya. Jadi ada contoh soal ini dibuat dalam bentuk yang sistematis. Nah, tadi di contoh soal pertama juga dijelaskan, ya, apa itu B, H, D, A, S, T, ya. CC itu apa, A itu apa, ada di sini. Nah, saya mau tunjukkan ini. Saya mau tunjukkan ini. Ini dia buat dalam bentuk Excel, ya, dalam bentuk Excel, di mana formula ini sudah dibuat dalam bentuk Excel, ya. Jadi ini sudah di plus sesuai dengan formula menghitung RN. Jadi RN sudah ada, MU-nya dibagi Pi, dibagi 0,85, dibagi FC aksen, dibagi B, dibagi D kuadrat. Nanti begitu ini sudah di input di Excel, nanti saya minta nih PR mahasiswa untuk menyusun seperti ini di Excel, ya, dan dikumpul paling lambat sebelum ujian, ya, minggu depan, ya, ini, ya. Dan di sini sudah ada formulanya semua, ya, formula semua. Ini begitu diinput keluar semua nilainya. Kenapa saya beri tanda silang? Karena tadi perhitungan MU-nya salah. Ini 2 juta, ini 200.000 nih. 2 kali 10 pangkat 5. Ini harusnya 2 kali 10 pangkat 6. Sehingga yang lain-lainnya ikut salah. Nah, kenapa nampak salahnya? Dia dapat row yang kecil sekali. Kalau sistem struktur seperti ini pada umumnya row lebih besar pada row min atau lebih kecil pada row max, ya. Ini row-nya sangat kecil. Row-nya cuma 0,007. Ya, berarti ini ada kesalahan yang cukup signifikan loh, 1 digit. Ya, 1 digit kesalahannya sangat signifikan. Nah, di sini. Nah, ini yang saya tertarik adalah penyajiannya. Ya, dia bisa sajikan seperti ini. Ya, maka itu saya minta mahasiswa dijadikan PR, ya, sehingga mahasiswa akan berulang-ulang nanti di rumusnya. Silakanlah. Nah, atau yang ini diperbaiki, soal ini juga diperbaiki menjadi 2 juta, nanti ketemu berapa dengan rumus yang sama. Itu PR-nya. Dengan rumus yang sama diperbaiki sehingga menjadi benar, ya. Dan satu hal lagi, dia sajikan seperti ini.
ya. Jadi walaupun banyak yang tidak sesuai dengan aturan main, tapi kita dapat belajar dari kesalahannya, ya. Yang 3 diameter 16 ini dia pilih di sini. Dia pilih karena AS-nya kecil. Dia pilih diameter 8, 10, 12, 16. Ini mungkin besi 19 juga bisa dipakai ini, tapi dia karena ini kecil. Karena dia kesalahan hitung. Maka itu dia pakai paling besar 16. Ini harusnya jauh lebih besar nih, 1 digit tadi itu ya, daripada 3 besi 16 ya. Kemudian yang ini pemilihannya besi 12 ini saya sampaikan di sini ya. Ini hal seperti menarik ini. Walaupun luasannya sama di sini, 5 diameter 12, 3 diameter 16, katakan sama. Katakan AS-nya sama. Yang lebih kuat yang ini. Ya. Yang 3 besi 16. Kenapa? Kenapa lebih kuat? Bukan berarti dia gunakan diameter lebih besar, lebih kuat, tidak. Kekuatan ditunjukkan oleh luasan. Lebih kuatnya karena tinggi efektifnya lebih tinggi. Yang ini, ada D di awal, ada D-nya. Kalau saya lihat ke awal, ya. Di sini. Ini ada D-nya. Ya, D-nya. Kalau tulangan 2 lapis, D-nya titik beratnya di sini. D-nya akan berkurang. Kalau 1 lapis, D-nya akan turun ke bawah. Ya. Jadi ini dia. Ini tadi. Ini D-nya lebih besar, momen nominalnya lebih besar ini dibandingkan ini. Ini D-nya adalah titik berat antara 5 batang besi itu. Di sini dia. Berarti D-nya semakin kecil. Ya, AS-nya sama. Karena D-nya kecil, MN-nya kecil. Maka ini lebih kuat. Ini boleh-boleh saja, ya. Ya boleh-boleh saja kalau seandainya ini tidak muat spasinya, ya boleh-boleh saja. Tetapi harus di cross check lagi dengan D yang baru, titik berat yang baru. Apakah masih memenuhi syarat atau tidak? Jadi tidak boleh kita hitung D-nya yang awal, kemudian pembesinya lebih dari 1 lapis langsung kita tempatkan. Ya, jadi tidak diinginkan ya kalau spasinya masih mencukupi. Yang gambar ketiga ini salah telak ini, ya. Kenapa salah telak? Bukan jumlah besinya banyak, tapi dia menggunakan diameter 10. Ya. Ini dia gunakan peraturan beton kapan. Sedangkan PBI 71 aja tahun 1971 tidak diizinkan menggunakan tulangan yang lebih kecil dari 12 mili. Ya. Tidak diizinkan. Jadi salah telak menggunakan yang di bawah 12 mili. Ya. Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa khusus untuk balok, ya, itu disarankan menggunakan diameter yang besar, ya, jumlahnya lebih sedikit. Jadi waktu pengecorannya pemudah, ya. Tapi untuk plat disarankan menggunakan diameter yang kecil, jaraknya lebih rapat, karena dibatasi oleh jarak maksimumnya. Ya, kalau balok disarankan menggunakan diameter yang lebih besar karena spasinya akan lebih besar untuk pengecoran. Dan gambar yang keempat, yang terakhir, ini kalau ini sudah telak, ini mau salah apa lagi namanya ya? Pakai diameter 8. Ya. Telak jadi 2 kali itu, salah total ini, ya. Jadi inilah kita belajar dari kesalahan. Ya, jangan timbul hal-hal seperti ini, ya. Jadi hati-hati kalau kutip dari Google, ya itu banyak yang keliru juga. Ya.